semua, perkenalkan nama aku Dewi Fitriani dari kelompok 8. Saya Fadila Fidrin. Saya Dewi Spita. Nama saya Intan Nuraini. Jadi, kami akan memperkenalkan sebuah produk kecil yang memiliki dampak besar bagi lingkungan sekitar. Pernah nggak sih kalian lihat tutup botol plastik yang sering kalian anggap itu barang gak berguna dan langsung dibuang saja? Padahal dari benda kecil itu, kami melihat potensi besar dan memanfaatkannya untuk menjadi aksesoris Lookbin. Next slide selanjutnya itu ada visi misi dari perusahaan kami. Nah, visi kami itu adalah menjadi perusahaan minicraft yang dikenal sebagai aksesoris Lookbin. Sedangkan untuk misi kami adalah memanfaatkan botol bekas plastik, menciptakan desain yang kreatif dan berkualitas, serta membangun kerjasama dengan bank sampah melalui edukasi masyarakat. Nah, kita nggak bisa asal produksi produk charm ini berdasarkan apa yang kita rasa calon konsumen kita itu suka. Kita ngerasa calon konsumen kita butuh kalau misalkan kita produksi produk ini. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus ngelihat dari sudut pandang calon konsumen ini. Nah, gimana caranya kita bisa tahu sudut pandang dari calon konsumen? Itu yaitu melalui empathy map ini, yaitu melalui wawancara. Nah, setelah kita melakukan itu, kita menemukan banyak dari mereka yang udah tahu kalau misalkan produk daur ulang itu bagus banget buat lingkungan. Nah, mereka juga sering dengar produk dari barang bekas itu unik, kreatif, desainnya tuh lucu, nggak cuman kayak nggak kelihatan seperti produk dari bahan barang bekas. Nah, tapi masalahnya dari mereka itu banyak banget yang ragu, masih banyak yang mikir kalau misalkan produk dari barang bekas ini bersih apa enggak, aman apa enggak buat dikonsumsi. Terus daya tahannya juga kuat apa enggak. Nah, secara feel mereka tuh sebenarnya ada rasa kebanggaan kalau misalkan mereka make produk ramah lingkungan. Tapi kebanggaan itu baru ada kalau misalkan produk itu nggak kelihatan seperti produk dari barang bekas, nggak kelihatan. Mereka merasa bangga kalau semisalkan produknya itu kelihatan rapi, kelihatan unik, terus kelihatan desainnya itu modern gitu, kayak kinian. Nah, terus juga banyak dari mereka yang masih takut dengan stigma barang bekas, yang akhirnya dari mereka masih tetap memilih gantungan kunci biasa, padahal mereka cuman ingin memiliki produk yang unik, yang tahan lama, yang ramah lingkungan, tapi nggak kelihatan seperti barang bekas. Setelah itu kami menawarkan solusi lewat pendekatan scamper. Kami mengganti bahan plastik mentah dengan tutup botol sudah dicuci dan disterilkan agar aman. Kami juga menggabungkan proses daur ulang dengan edukasi lingkungan serta menambahkan desain bernuansa alam supaya tampil lebih estetik. Produk kami juga dilengkapi kode QR sehingga konsumen bisa melihat proses pembuatan secara langsung. Jadi bukan hanya membeli produk tapi juga memahami ceritanya. Hasilnya adalah prototype charm atau gantungan kunci handmade dari tutup botol plastik. Produk ini bisa digunakan sebagai aksesoris, souvenir acara, hingga identitas dengan tampilan yang lebih modern dan rapi. Jadi, dari sisi kekuatan produk kami itu unik, handmade, solidity low, dan punya nilai edukasi serta lingkungan. Kelemahannya memang ada, seperti keterbatasan alat dan konsistensi finishing. Tapi, peluang pasarnya sangat besar. Seri meningkatnya tren sustainability dan zero waste. Target pasar kami adalah remaja, mahasiswa, komunitas lingkungan, sekolah, kampus, dan event organizer. Pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta penjualan langsung dari eventnya. Jadi, sebagai kesimpulannya, produk charm dari tutup botol plastik ini bukan hanya aksesoris. Produk ini adalah bentuk kreativitas, kepedulian lingkungan, dan bukti bahwa limbah bisa diubah menjadi sesuatu yang bernilai. Karena bagi kami, from waste to art, bukan sekedar slogan tapi komitmen. Oke, sekian pitching dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.